Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di video pembelajaran matematika untuk materi perpangkatan dan bentuk akar pertemuan yang keempat. Tujuan pembelajaran pada pertemuan keempat ini adalah 1. Menyelesaikan operasi bilangan berpangkat 0. 2. Menyelesaikan operasi bilangan berpangkat negatif. Kita bahas yang pertama, bilangan berpangkat 0. Untuk memahami bilangan berpangkat 0, mari kita cari hasil pembagian dari operasi perpangkatan bilangan berikut. Nah, sekarang kita akan mencari hasil pembagian dari 2 pangkat 3 dibagi dengan 2 pangkat 3. Kita gunakan dua cara sesuai dengan apa yang sudah kita pelajari minggu-minggu sebelumnya, yaitu dengan menggunakan definisi perpangkatan dan dengan sifat perpangkatan. Cara yang pertama dengan definisi perpangkatan. Di sini ada 2 pangkat 3 per 2 pangkat 3. Ini akan sama dengan 2 pangkat 3 itu kan perkalian 2 sebanyak 3 kali. Kita bisa tuliskan 2 kali 2 kali 2 per 2 kali 2 kali 2. Sama dengan 2 per 2 kali 2 per 2 kali 2 per 2. 2 per 2 atau 2 bagi 2 hasilnya 1 kan? Berarti di sini akan sama dengan 1 kali 1 kali 1. Jadi hasilnya sama dengan 1. Cara yang kedua, kita gunakan sifat operasi pembagian pada bilangan berpangkat dengan basis yang sama. Di sini ada 2 pangkat 3 per 2 pangkat 3. Basisnya sama-sama 2 kan? Ketika ada pembagian bilangan berpangkat dengan basis yang sama, maka pangkatnya tinggal dikurangi. Maka di situ terlihat 2 pangkat 3 per 2 pangkat 3 ini akan sama dengan 2 pangkat 3 dikurangi 3. Jadi hasilnya ini akan sama dengan 2 pangkat 0. Nah, sekarang kalian lihat coba dari cara 1 dan cara 2. Kalian menemukan, bisa dilihat ada perpangkatan bilangan, tapi pangkatnya pangkat 0. Dari cara 1 dan cara 2 ini terlihat hasilnya. Cara 1 ketemu nilainya 1, cara kedua dengan sifat ketemu ada perpangkatan 2 pangkat 0. Nah, ini artinya 2 pangkat 0 ini nilainya sama dengan 1. Cara yang pertama, kita gunakan definisi perpangkatan. 5 pangkat 4 per 5 pangkat 4. Ini akan sama dengan perkalian 5-nya sebanyak 4 kali. Berarti ada 5 kali 5 kali 5 kali 5 per 5 kali 5 kali 5 kali 5. Kita pisahkan seperti tadi, ini akan sama dengan 5 per 5 kali 5 per 5 kali 5 per 5 kali 5 per 5. Sama dengan 1 kali 1 kali 1 kali 1. Hasilnya sama dengan 1. Cara kedua dengan sifat pembagian pada perpangkatan dengan basis yang sama. Berarti 5 pangkat 4 per 5 pangkat 4 ini akan sama dengan 5 pangkat 4 dikurangi 4. Sama dengan 5 pangkat 0. Ternyata sama seperti tadi ya. Nah, kalau ini 5 pangkat 0. Hasilnya juga akan sama dengan 1. Nah, sekarang kalian bisa coba dengan bilangan yang lain. Silahkan coba sendiri. Boleh basisnya 7, boleh basisnya 10. Nanti ketemu nggak sama? Ketika dipangkatkan 0 hasilnya 1 atau bilangan yang lain.
Nah, sekarang kita coba yang lain ya, untuk operasi 5 pangkat 4 dibagi 5 pangkat 4. Sama dengan dua cara seperti tadi. Ini untuk melihat apakah untuk bilangan yang lain berlaku atau tidak. Kalau tadi kan basisnya 2, sekarang basisnya 5. Nah, kesimpulannya di sini ketika ada bilangan berpangkat 0 atau operasi bilangan berpangkat 0. Kalau A pangkat 0, ini nilainya akan sama dengan 1. Ini untuk A anggota bilangan real. Artinya berapapun bilangannya, ketika dipangkatkan 0, hasilnya pasti 1. 1 pangkat 0 nilainya 1, 2 pangkat 0 nilainya 1, 10 pangkat 0 nilainya 1, 100 pangkat 0 nilainya 1. Mau 1 juta pun kalau dipangkatkan 0, maka nilainya tetap 1. Kita lanjutkan materi berikutnya, yaitu bilangan berpangkat negatif. Sekarang kita akan mencari hasil operasi pembagian dari bilangan berpangkat 2 pangkat 3 per 2 pangkat 4. Sama seperti tadi kita mencari bilangan berpangkat 0 ya, kita gunakan operasi pembagian bilangan berpangkat dengan dua cara, yaitu dengan definisi perpangkatan dan dengan sifat operasi pembagian bilangan berpangkat dengan basis yang sama. Cara yang pertama dengan definisi perpangkatan. 2 pangkat 3 per 2 pangkat 4. 2 pangkat 3 berarti perkalian 2 sebanyak 3 kali. 2 kali 2 kali 2. Yang di bawahnya 2 pangkat 4 berarti perkalian 2 sebanyak 4 kali. 2 kali 2 kali 2 kali 2. Sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 1 per 2 kali 2 kali 2 kali 2. Nah, ini bagian atasnya kenapa dikalikan 1? Ini untuk trik saja supaya bilangan di atas dengan bilangan yang di bawah jumlahnya ada sama-sama ada 4. Nanti kan kita pisahkan. Kenapa 1? Karena kalau 1 dikalikan 1, hasilnya kan tetap sama bilangan itu sendiri, tidak merubah nilai atau tidak merubah hasil ya, masih tetap sama hasilnya gitu. Sama dengan ini kita pisahkan, berarti di sini ada 2 per 2 kali 2 per 2 kali 2 per 2 dikali 1 per 2. Nah, yang 2 per 2 kan 2 bagi 2 nilainya 1 ya, sama seperti yang tadi, berarti itu ada 1 kali 1 kali 1. Yang 1 bagi 2 tetap aja kita tuliskan 1 per 2. 1 kali 1 kali 1 nilainya 1 kan, 1 kali setengah berarti nilainya sama dengan setengah. Sekarang cara yang kedua, kita gunakan sifat operasi pembagian pada bilangan berpangkat dengan basis yang sama. Tadi kalau basisnya sama, ini bilangan berpangkatnya dibagi, maka pangkatnya tinggal dikurangi saja. Berarti kalau di sini ada 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 4, ini akan sama dengan 2 pangkat 3 dikurangi 4. Berapa 3 kurangi 4? Jadi hasilnya 2 pangkat negatif 1. Kita bandingkan lagi cara 1 dan cara 2. Kita bisa lihat ternyata kita dapat menyimpulkan bahwa 2 pangkat negatif 1 itu nilainya akan sama dengan 1 per 2. Jadi untuk bilangan berpangkat bulat negatif dapat dituliskan A pangkat negatif N sama dengan 1 per A pangkat N. A-nya bilangan real dan N-nya bilangan bulat positif. Ini artinya untuk mencari hasil bilangan berpangkat negatif, maka kita harus rubah dulu dalam bentuk pangkat yang
positif. Nah, kalau sudah dirubah dalam bentuk pangkat positif, maka kita bisa gunakan definisi perpangkatan seperti yang di awal, ya. Jadi, rubah dulu pangkat negatif menjadi pangkat yang positif. Contoh yang pertama, tentukan penyelesaian dari 5 pangkat negatif. 5 pangkat negatif 3 sama dengan 1 per 5 pangkat 3. Nah, karena pangkatnya sudah positif, berarti kita bisa langsung gunakan definisi perpangkatan, perkalian berulang. 1 yang di atas di pembilang tetap tuliskan 1 per 5 pangkat 3, berarti 5 kali 5 kali 5. Jadi 5 pangkat negatif 3 ini akan sama dengan 1 per 125. Contoh kedua, tentukan penyelesaian dari 2 per 3 pangkat negatif 2. Sama seperti yang tadi, kita rubah dulu pangkat negatif menjadi pangkat positif. 2 per 3 pangkat negatif 2 ini akan sama dengan 1 per 2 per 3 pangkat 2. Sama dengan 1 per. Nah, yang 2 per 3 pangkat 2 kita gunakan sifat perpangkatan pada pertemuan sebelumnya ya. Berarti kita bisa pisahkan 2 pangkat 2 per 3 pangkat 2. Sama dengan 1 kali 3 pangkat 2 per 2 pangkat 2. Nah, ini kan kenapa seperti ini? Ini ada pembagian dengan pecahan. Di kelas 7 sudah dipelajari kalau pembagian dengan pecahan berarti kita bisa rubah dalam bentuk perkalian dengan catatan pecahan keduanya itu dibalik. Nah, yang tadinya 2 pangkat 2 per 3 pangkat 2 kita balik karena disitu jadi kali, dibalik jadi 3 pangkat 2 per 2 pangkat 2. 2 per 3 pangkat negatif 2 berarti sama dengan 9 per 4. Dari mana 9? 3 pangkat 2, 3 kali 3 hasilnya 9. Dari mana 4? 2 pangkat 2, 2 kali 2 hasilnya 4. Nah, ini akan sama dengan karena pembilang lebih besar dari penyebut, maka ketemu pecahan campuran. Ini juga kelas 7 ya, 9 bagi 4. Ini sama saja dengan 2, 1 per 4. Bagaimana, sudah paham apa yang sudah Ibu jelaskan? Nah, apabila masih bingung, masih kurang paham, kalian ulang-ulang terus video pembelajaran ini, kalian ulang, perhatikan lagi contoh-contohnya, kemudian kalian juga bisa gunakan sumber belajar yang lain, bisa buku paket atau dari internet atau sumber belajar buku-buku yang lainnya. Untuk melihat sampai sejauh mana pemahaman kalian tentang materi yang telah Ibu jelaskan di video pembelajaran ini, terutama untuk bilangan berpangkat negatif. Nah, sekarang kalian kerjakan lembar kegiatan peserta didik yang kelima. Cara mengerjakannya kalian bisa lihat contoh yang telah Ibu bahas ya. Nomor 1, 2 pangkat negatif 3, kalian rubah dulu dalam pangkat positif. Di situ udah langkahnya ada. Nomor 2, 2 pangkat negatif 5. Selesaikan seperti nomor 1. Kemudian nomor 3, 1 per 2 pangkat negatif 4. Ini juga sudah ada di situ langkahnya, bisa dilihat lagi contoh, termasuk nomor yang keempat, sama seperti contoh sebelumnya. Selamat mengerjakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim, materi pembelajaran pada pertemuan keempat ini telah selesai Ibu bahas. Kita lanjutkan di video pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.